Kemudian hak pria atau kaum laki-laki dan wanita dalam pernikahan. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis menjelaskan, mengutip dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha liyaskunal ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari langit yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 190. Huzur kembali menjelaskan, Islam telah memberikan hak-hak kaum perempuan di dalam hubungan antara suami istri. Hendaknya seperti dua sahabat yang setia. Oleh karena itu hubungan suami dan istri harus dijaga dengan baik. Sebab tanggung jawab suami harus memperlihatkan tauladannya. Tanggung jawab suami harus memperlihatkan tauladannya, menjaga, melindungi, dan menafkahi. Karena orang yang pertama kali melihat akhlak suami adalah seorang istri. Terjadi banyak masalah di dalam rumah tangga ketika kaum pria atau suami tidak memenuhi hak-hak istri dan tidak menjalankan fungsinya sebagai suami. Inilah sebabnya mengapa Islam mengajarkan bahwa yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik untuk keluarganya. Jika seseorang tidak berbuat baik dengan istrinya, maka ia tidak dapat berbuat baik dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Nah, ini disampaikan beberapa kali oleh Hazrat Khalifatul Masih untuk menekankan supaya kaum laki-laki atau suami menaruh perhatian, menghormati kedudukan kaum wanita atau istri. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang-orang yang paling baik di antara keluargaku. Selanjutnya, suami memiliki tanggung jawab menjaga, melindungi istri dan anak-anaknya. Suami juga memiliki tanggung jawab memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bahkan jika seorang istri bekerja lalu memiliki penghasilan, maka suami tidak boleh meminta dari penghasilan istri. Saya ulangi, kalau saja istri bekerja dan memiliki penghasilan, kemudian suami tidak boleh meminta dari penghasilan istri. Kecuali jika istri dengan sukarela memberi penghasilan untuk suaminya. Sebab tanggung jawab suamilah yang memenuhi semua kebutuhan istri dan anaknya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terkadang suka terjadi perselisihan, percekcokan antara suami istri. Maka suami tidak boleh dengan alasan apapun menyakiti istri, baik secara perasaan maupun fisik. Sekalipun istri melakukan kesalahan, suami tidak boleh memperlakukan istri dengan tidak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik orang beriman adalah yang terbaik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang orang-orang yang terpilih akhlaknya di mata istrinya. Hadirin jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan kewajiban suami memberikan tempat tinggal istri. Di beberapa masyarakat Asia, Pakistan, India, dan beberapa negara lainnya, kerap muncul perselisihan karena istri masih tinggal satu atap dengan mertua. Tak jarang sering terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Oleh karena itu,
istri berhak minta tempat tinggal untuk pisah dengan ibu suaminya atau mertuanya. Kecuali dalam kondisi mendesak. Jika keuangannya sudah memungkinkan, maka suami harus segera mencari tempat tinggal. Apabila suami belum mampu, maka dia harus berjuang memberikan hak istri memberikan tempat tinggal. Kemudian, berkenaan dengan permasalahan keluarga, bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in azamut talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Dan jika memutuskan cerai atas mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam kondisi tertentu di mana sudah tidak ada kecocokan, Islam memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki berhak melakukan talak, perempuan juga berhak mengajukan khula. Laki-laki juga tidak boleh mudah memberikan talak kepada istri karena alasan yang sepele. Laki-laki juga harus memperhatikan bahwa perempuan harus diperlakukan secara adil. Jika mereka diperlakukan secara tidak adil, maka hal itu sangat aniaya. Dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan aniaya. Artinya, jika di mata Allah perempuan yang diberi talak itu memang dizalimi, maka ketika ia berdoa untuk kezaliman itu, maka Allah tidak akan membiarkan doa orang-orang yang terzalimi.